Lalu juga dari tamu-tamu undangan dan provisiat juga kepada pengurus yang baru, juga terima kasih atas pengabdian pengurus yang lama. Untuk pengurus yang baru, selamat bekerja. Semoga apa yang sudah diucapkan, kesanggupan yang sudah diucapkan tadi sungguh-sungguh menjadi nyata. Dan saya merasakan ketika FPMKI berkiprah, kita itu ketika menyalurkan pendapat, menyalurkan suara, entah dalam pemilu, entah usulan apapun, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang penting nyampe, gitu ya. Terima kasih luar biasa atas keraguannya, dan semoga FPMKI dan semua yang ada di sini dan para romo makin teguh berkarya
dalam mengembangkan gereja Katolik terutama di Kabupaten Bantul dan umumnya di masyarakat Indonesia. Matur nuwun, berkah dalem, dan mohon maaf karena kita bisa menyediakan ya seperti inilah dalam kesederhanaan apa adanya. Matur nuwun, berkah dalem. Saya mewakili FMKI Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih kepada Romo Mondo, Romo Sugi, Romo Santo, Romo Aryawan yang memimpin misa pada sore hari ini. Juga Pastor, Bapak Ibu FMKI Bantul, DIY, Kota Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul, perwakilan Ormas Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia, sekarang menyebutnya seperti itu, Bu. Tidak boleh WKRI, Bu. Selamat datang, Ibu. Terima kasih perwakilan dari Pemuda Katolik, PMKRI hadir, ISKA, Foxpoint, dari PK3 Jogja Timur, Jogja Barat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan oleh-oleh kami dari Pernas FMKI di Jakarta tanggal 8 sampai 10 Juni 2025 kemarin, yang mungkin sudah kita share di grup FMKI Bantul, tapi akan saya sampaikan kembali rilis resmi dari panitia Pernas. Yang pertama bahwa Seknas FMKI telah menyelenggarakan Pernas di Jakarta dengan kehadiran 195 peserta mewakili dari unsur-unsur FMKI Keuskupan, Provinsi, Kabupaten, Kota, deklarator dan tokoh pendiri, perwakilan Ormas Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia, Pemuda Katolik, PMKRI, ISKA, para ketua komisi kerawan keuskupan dari 34 keuskupan dan komunitas awan Katolik. Yang kedua, Pernas 12 FMKI mengambil tema transformasi dan revitalisasi FMKI sebagai rumah bersama awan, melembagakan wadah kerasulan politik untuk gereja dan bangsa. Untuk yang ketiga, agenda kerja Pernas tersebut adalah yang pertama, mencermati kondisi sosial dan politik nasional melalui seminar. Untuk yang kedua, mempersiapkan rancangan model pedoman umum FMKI yang akan digunakan untuk pembentukan badan hukum dalam rangka melembagakan FMKI sebagai wadah kerasulan politik bagi gereja dan bangsa. Yang ketiga, membentuk badan pekerja FMKI. Yang keempat, badan pekerja FMKI bertugas menyelesaikan rancangan pedoman umum FMKI dan kelengkapan yang diperlukan untuk mendaftarkannya ke pemerintah guna mendapat status badan hukum. Kedua, menyelesaikan semua kebutuhan transisi kelembagaan FMKI ke depan. Ketiga, menyelenggarakan pertemuan nasional selambat-lambatnya 1 tahun setelah Pernas kemarin. Yang kelima, menerangkan tentang badan pekerja yang terdiri dari 27 orang dari unsur FMKI Keuskupan, Provinsi, perwakilan Ormas, Sekretaris Eksekutif, Komisi Kerawan KWI, Komisi Kerawan Keuskupan, dari perwakilan beberapa regio, dan tim perumus Pernas FMKI ke-12. Berikut oleh-oleh dari Jakarta. Dan sambil menunggu hasil dari badan pekerja, FMKI Bantul tetap harus bergerak, di mana kami beberapa waktu lalu juga sempat merencanakan untuk program 3 tahun ke depan. Selain rapat 3 bulanan itu ada ini juga kami kutip dari buku biru yang merupakan buku pedoman FMKI yang akan kami jalankan. Yang pertama, wujudkan jejaring pressure group
Terus yang kedua membentuk public opinion, ini lebih banyak ke medsos nanti. Ya, pelatihan terus kaderisasi. Yang keempat, memaksimalkan perwakilan Katolik di medan politik dan anggota dewan, anggota DPD, DPR RI, pusat, provinsi. Demikian rencana kerja kami. Mohon bimbingan Romo Sabto, Romo Mondo, Romo Sugi, Romo Hari. Semoga dapat lebih baik, semakin baik, dan berkarya bagi gereja dan bangsa. Matur nuwun, Bapak. Terima kasih sambutannya untuk Mas Ar. Baik, Romo, Bapak, Ibu, kami juga ingin mendengarkan ini karena di sini hadir penasihat FMKI Bantul, maka giliran tidak banyak-banyak sih, mungkin 2-3-5 menit kami mengundang Bapak JS Murdono SHM untuk memberikan motivasi untuk pengurus baru dan juga untuk FMKI Kabupaten Bantul. Kepada Bapak Murtomo SHMA kami persilahkan. Ya, saya hormati Romo Pikir, Romo Mondo, dan para Romo yang tadi ikut bersama-sama memimpin Ekaristi, dan juga teman-teman FMKI, terutama dari DIY. Ini ada Mas Adi dan Mas Riz, kemudian Eris, dan juga ormas yang lain, ada Pemuda Katolik, ada wanita Katolik Republik Indonesia, dan juga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kalau kita melihat perjalanan FMKI Bantul, itu 8 tahun yang lalu dilantik, mulai awal di Gereja Lutheran Bantul atau Yakobus Kulat Bantul. Dan memang pada waktu itu banyak sekali yang sudah dilakukan. Terutama kita mencoba untuk menjalin persaudaraan dengan teman-teman yang bukan Katolik. Dan pada waktu itu kita berhasil untuk menyelenggarakan seminar yang sangat luar biasa di kabupaten. Dan pada waktu itu yang hadir bahkan dari Menteri, bahkan dari Pak Mahfud MD pada waktu itu. Dan ini membuat kita itu bisa keluar. Jadi FMKI mulai diakui, terutama oleh pemerintah daerah. Karena kita mau keluar, dan kemudian pada waktu itu yang kita undang itu sebetulnya lintas agama. Dan jumlahnya pada waktu itu kita batasi 500. Tapi saya dengan Mbak Koning itu agak kelabakan, karena pada waktu itu yang daftar itu di 600. Padahal kita sudah kerjasama dengan beberapa stakeholder dari Kanisius karena harus mencipta buku dan kemudian sambutan-sambutan yang lain. Nah, dari situ kemudian terutama juga anggaran pada waktu itu bersama Mbak Roni pada hari-harinya itu masih kurang 11 juta. Itu bingung banget kita. Kita kerjasama dengan teman-teman NU dan mereka mau untuk sharing. Ya, tapi karena kita tanggung jawab, ya udah kita harus berani keluar. Dan akhirnya pada waktu itu terima kasih kepada Yayasan Benito yang pada waktu memberikan kepada kita dan sukses acaranya. Ini awal dari FMKI Bantul, kemudian bisa bekerjasama dengan teman-teman dari kelompok yang lain. Nah, kemudian memang selama 8 tahun itu dinamikanya luar biasa ya, dinamikanya luar biasa. Tapi saya sangat yakin bahwa teman-teman pengurus pada waktu itu mau untuk saling bekerja sama, dan motivasinya itu adalah membangun. Jadi bagaimana kita sebagai forum masyarakat Katolik itu terutama di Bantul itu kemudian kita bergerak hampir ke semua paroki. Kita keluar gitu ya supaya diperkenalkan. Karena memang pada waktu itu FMKI belum dikenal, bahkan mungkin sampai sekarang ya, oleh beberapa masyarakat Katolik yang ada di paroki. Nah, oleh sebab itu maka saya mungkin hanya memberikan satu semangat saja kepada pengurus yang baru. Marilah kita bersama-sama, marilah kita saling membangun bagaimana kita menjaga kekompakan, dan itu bisa terwujud karena kita mempunyai kesadaran kerohanian yang sama. Sehingga pada waktu itu rapat-rapat itu nggak pernah di pastoran, nggak pernah, tapi di tempat-tempat pengurus. Sampai Banjuran, pojokan sana, kemudian sampai ujung pernah di Sedayu, pernah di Bantul,
Tapi yang jelas bahwa kita itu betul-betul bisa membangun kerjasama yang baik. Nah, oleh sebab itu kita nggak bisa lepas dari gereja, karena bagaimanapun juga kita itu menjalankan tugas, kita itu yang keluar. Jadi memang kalau Romo, kalau gereja mungkin tidak bisa berpolitik, tapi kita itu bisa berpolitik, gitu. Nah, oleh sebab itu maka nanti karena ini forum, pasti akan ada kerjasama dengan teman-teman dari Ormas, karena yang Ormas itu sekarang hanya, kalau kita lihat ya, hanya SK, Pemuda Katolik, PMKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, Foxpoint ya, yang kemarin tokohnya yang kita hormati, beliau meninggalkan kita. Nah, ini yang masih harus kita jalin sehingga semakin meningkatkan kualitas kita. Karena tanpa ada semacam kerjasama pasti sulit untuk bisa menjalin kerjasama. Nah, oleh sebab itu maka kita mesti harus saling berkomunikasi. Ini terutama nanti dengan Mas Andi, ini sebagai FMKI daerah istimewa Jakarta. Karena memang nanti setiap kabupaten itu kan punya ciri khas masing-masing, gitu. Tapi mau tidak mau tetap mesti harus kerjasama. Kira-kira begitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Semangat untuk pengurus FMKI yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Romo Fikep, yang kami hormati para Romo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat malam, berkat dalam. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Singkat. Nama saya Yohanes De Brito Salamun. Saya tinggal di sebuah kampung. Kampung saya di Sebayu. Saya memang seorang purnawirawan. Kalau di Malaysia istilahnya laskar tidak berguna. Mungkin saya pun juga bisa digunakan di sini, tapi sedikit-sedikit saja. Saya terakhir dinas di Jakarta, di Mabes TNI. Dan pada malam hari ini, saya merasa berbahagia sekali. Kenapa? Mohon izin Romo Aryawan, saya baru pertama kali masuk ke kampus paroki Santo Paulus, Santo Paulus, bukan Saulus. Saya melihat begitu masuk tadi, saya melihat luas sekali. Dan tadi dijelaskan ribuan meter luasnya. Dan tadi saya juga mendengar selinting-selinting itu, Romo Fikep juga pernah berada di sini, Romo. Berarti Romo Fikep sekarang pasti bangga sekali melihat ini. Ya. Jadi saya senang sekali, dan juga saya bahagia sekali bisa ketemu dengan banyak orang, banyak sahabat. Rata-rata Bapak dan Ibu dan Romo-Romo ini bagi kami adalah baru. Mungkin pernah mendengar dari WA atau dari mana, tetapi secara langsung baru sekarang bisa ketemu muka. Saya sangat senang. Dan yang membuat saya lebih bahagia lagi, malam ini ada dua momen yang sangat mengesankan bagi saya. Yang pertama, syukuran dari hari ulang tahun FMKI Bantul yang ke-8. Dan yang kedua, pelantikan pengurus baru. Nah, dua momen ini menurut saya sangat momentum, dan kami terima kasih pada Romo Fikep yang jelas-jelas saya mengikuti dari dulu. Romo Fikep ini atensinya kepada FMKI Bantul, jempol. Terima kasih. Tepuk tangan. Saya mau pernah kok ikut
soan di kepan yang baru di Pates, diterima oleh beliau, senang dan masih berlanjut sampai sekarang. Tentu saja dengan didukung para romo yang tadi dari unsur paroki dan dari PK3 kemana istilahnya? PK3. Ya, dari PK3 dan kemudian teman-teman dari ormas-ormas Katolik. Ini membuat saya bahagia. Saya senang ada perpaduan antara awam dan hierarki yang cukup baik. Maka nanti FMKI sebagai porsinya awam, nanti saya mohon membuat keseimbangan dengan porsinya hierarki. Tadi ada pesan supaya membaca juga arahan-arahan yang berasal dari struktur hierarki kita. Nah, dengan demikian gerak langkah FMKI itu komplit, ada aspek kemasyarakatan dan juga ada aspek keagamaan. Dan itulah yang barangkali yang dimaksudkan dengan kerasulan awam di sini. Nah, singkat saja, selamat kepada para pengurus baru FMKI Bantul. Saya dari FMKI Paroki Sedayu. Kalau boleh saya infokan sedikit, Paroki Sedayu itu menurut saya lumayan bagus. Karena apa? Ya mungkin saya infokan sedikit di sini. Barangkali nanti ada paroki-paroki lain yang unsur FMKI-nya itu mungkin bisa mengerti lalu kemudian mempertimbangkan untuk seperti yang kami lakukan. FMKI Sedayu itu sekarang sudah punya anak. Iya, sudah punya anak. Tanya itu ibu-ibu yang dari FMKI Sedayu itu banyak sekali. Anaknya siapa namanya? Relawan. Namanya Relawan FMKI Sedayu. Ini ada, tadi saya melihat Yuswo. Yuswo mana Yuswo? Ada nggak Yuswo tadi? Nah itu, ada relawan. Di sini banyak relawan laki-laki, perempuan ada. Siapa tahu nanti paroki lain, FMKI paroki yang bersangkutan itu bisa juga melahirkan relawan ataupun apa namanya lah begitu. Dan relawan-relawan paroki Sedayu itu aktif sekali. Saya monitor terus. Ada kegiatan pengajian. Hadir mereka. Saya melihat fotonya, jujur sama Pak Polisi, Pak Satpam. Senang barangkali mereka itu ikut berpartisipasi dalam pengamanan kegiatan pengajian. Bahkan pengajian yang ustadz terkenal itu pernah kok di daerah Arbesar itu. Lalu kalau ada upacara-upacara di Sedayu, FMKI, ya bahkan ya ada jalan aspal, mungkin jalan kabupaten tingkatannya itu rusak, jeglong jeruk, nggak segera diperbaiki. Maka atas inisiatif sendiri FMKI tadi yang dimotori oleh relawan itu nambal jalan yang rusak itu, dan itu sangat bermanfaat bagi umum, karena jalan itu cukup ramai. Memang di Sedayu itu ada jalan yang sangat labil, sebelah kanan jalan dan sebelah kiri jalan, sebelah selatan jalan rel dan sebelah utara rel. Itu cepat sekali rusak. Kalau misalnya yang menjadi bupati itu sering lewat situ,
mestinya tahu. Tapi karena lama nggak diperbaiki, FMKI turun relawan yang bekerja. Betul nggak? Yuswo? Betul ya? Nah itu baru salah satu contoh. Barangkali ini aspek awamnya itu kelihatan. Lalu aspek gerejani, ternyata FMKI Sedayu itu sudah mempunyai paduan suara tersendiri. Bubur, betul nggak Bubur? Nah, saya kan nggak bohong kok. Jadi itulah, jadi FMKI itu ada kepedulian terhadap aspek-aspek kemasyarakatan dan juga tidak melupakan tanggung jawab atau sumbangsinya dalam kehidupan gereja. Nah ini bisa terjadi kenapa? Karena kalau saya simpulkan secara singkat, FMKI Sedayu itu bisa menjalin baik, diterima dengan baik oleh unsur hierarki, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat. Makanya saya sangat optimis FMKI Sedayu jangan kendor, ta'alum kok malah kendor. Ya, pamer ini malah kendor. Nah ini sebetulnya saya bilang begini, saya bukan pamer, tapi kata Pak Rajaban tadi itu barangkali bisa memberi sedikit inspirasi kepada teman-teman. Lalu satu lagi saja. FMKI Bantul tadi disebutkan rumah bersama. Saya mohon, saya mengajak, rumah bersama itu kan berarti banyak penghuni di dalam. Nah, begitu orang masuk rumah itu, mohon suasananya dibuat nyaman bagi semua. Apakah itu namanya Popoin, apakah itu namanya Pemuda Katolik, apakah yang di situ itu siapa? Itu buatlah nyaman di rumah itu. Nah ini saya mohon kepada terutama komandan kita ini kan Pak Ali tadi ya. Terus yang kedua, kalau sebuah rumah biasanya itu punya tetangga. Nah tetangga FMKI itu banyak. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari kelompok pengajian, banyak. Nah, saya mohon antara rumah bersama FMKI tadi juga menjalin kerjasama hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga itu. Tadi Pak Muldoko sudah menyampaikan pernah menyelenggarakan seminar. Wih, cerdas banget ini seminar. Bahkan dihadiri oleh Pak Mahfud. Mungkin Pak Mahfud waktu itu sebagai Menko atau sebagai calon wapres itu hebat, keren banget itu. Nah, seminar itu pasti didatangi oleh orang-orang yang rata-rata intelektual. Nah, ini bagus sekali, cerdas. Jadi FMKI itu juga ingin warganya cerdas gitu. Nah, ini bagus sekali apabila nanti dikembangkan atau dilanjutkan. Ya jangan terlalu jangan terlalu memberatkan dengan anggaran. Kalau tidak bisa mengundang menteri ya Pak Lurah, Pak siapa gitu bisa itu, karena mereka juga unsur pemerintah yang terdekat dengan kita sebetulnya. Saya kira itu saja yang dari saya. Kata Pak Rajaban tadi kan hanya 3 menit. Saya mohon maaf kalau ini sampai 7 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, berkat dalam. Yang terhormat Romo itu juga Romo Ari, Romo Sugi dari Kajian, dan juga teman-teman dari Foxpoint dan juga terutama FMKI yang baru merayakan ulang tahun 1 itu.
sehat lancar semua berkaya. Tentunya kami bersyukur pada Tuhan karena malam ini kita bisa berkerjasama bersilaturahmi dalam rangka Mahi Bagio FMKI. Harapan kita sudah banyak disampaikan oleh penasehat juga mengisi konteks di masyarakat ini. Di Bantul ini baru kita tadi rapat di Kemenak, kita juga mengumpulkan semua elemen tokoh-tokoh agama. Banyak yang menyatakan kondisinya tenang, harus kita jaga meskipun informasinya tidak baik-baik saja gitu. Tapi tidak boleh berkecil hati. Ketika yang di Bantul ini ada sekitar 130 ribuan generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012, yang nantinya ketika Indonesia emas itu 20 tahun lagi, artinya generasi Z ini akan memimpin bangsa ini. Nah, ini tersinyalir ini baru ditarget jadi untuk nafsa narkoba generasi ini. Jadi kita harap hati-hati karena pengalaman dari tahun 1836 Tiongkok di bawah dinasti Qing harus berperang dengan Britania Raya karena Britania Raya menyerang generasi ini dengan opiumnya, dan ini terjadi baru di Indonesia. Dan Bantul Indonesia juga termasuk darurat narkoba. Ini artinya nanti masyarakat FMKI ini bisa juga berpartisipasi ke sana, bagaimana generasi kita untuk dapat diamankan. Artinya capaian Indonesia emas ini juga besar sekali. Kita mau membangun apapun, ketika generasinya lumpuh diserang narkoba, ya nggak akan tercapai di Indonesia emas. Maka ini menjadi target utama juga bagaimana konsep nanti FMKI. Ketika saya bicara berapa tahun ya, mungkin 3 tahun yang lalu dengan Ketua Mbak Estawaning ya, berikut Mbak, FMKI ini posisinya akan kita catat sebagai ormas atau artinya ketika nanti tercatat sebagai ormas akan menjadi sesuatu yang bisa kita perdayakan melalui kelembagaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tapi waktu itu masih kelihatannya ada di Bantul khususnya, kelihatannya masih ada forum yang lain yang membuat ambigu. Jadi Mbak Asta itu masih bingung profiling, identifikasi sebagai ormas atau bukan. Kalau saya sempat juga minta pengarahan Romo waktu tadi, apakah FMKI menjadi ormas? Ya, artinya kalian nanti kan kalau ada AHU atau SKP dari Kementerian Dalam Negeri atau AHU dari Kemenkumham, ini bisa langsung tercatat di catatan kita. Nanti aspek kehidupan keormasan dan mewarnai masyarakat ini bisa langsung gayung bersambut dalam konsep pembangunan. Jadi monggo kita apalagi dengan khususnya di warning juga dari Kemenkumham, akhir-akhir ini banyak wisatawan mancanegara yang masuk di Bantul khususnya. Ini minta dibawa karena diperkirakan juga membawa uang banyak. Ini akan juga mempengaruhi, nanti akan membentuk lembaga-lembaga. Jadi ini partisipasi masyarakat dari FMKI mungkin ketika ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada lembaga yang lain, ini juga kita harus banyak berperan untuk mengawasi itu. Tidak masalah sebetulnya, tapi kita harus mengawasi karena ini tahun 2025 itu kan kalau disebut dulu namanya GBHN, ini kan akhir dari GBHN. Artinya bagaimana jalan 2025 ini berjalan ke sana, itu berarti nanti ada
sesuai dengan tadi amanat Khotbah Romo Wondo, bagaimana peran seorang Katolik menjadi Katolik dalam tanda petik Katolik sejati, 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena mewarnai ini tidak harus tampil, tapi cukup seperti garam, sidik ning mirosok. Artinya daripada kokean kita jadi tidak nyaman, kita cukup hati-hati. Jadi monggo dengan semangat, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta, kalau mengingat sejarah dari Romo Sugi sendiri, seperti Bantul itu daerah tak ada hujan, tapi begitu keluarga Semuser, pendiri gereja Ganjuran pabrik gula itu menghadap Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada waktu itu untuk membuat Intek Kamijoro, Bantul menjadi daerah pertanian teknis, artinya pengairannya menjadi bagus. Tapi sekarang Bantul itu jadi tertinggal. Dulu itu ada pabrik gula berapa? Di Wijirejo, Ganjuran, Undang Lipuro, Bundong, Imogiri, Jebukan, pabrik gula, jaringan transportasi kereta api, penumpang kereta api Tebu banyak. Tapi sekarang ternyata terputus dan lompatannya kalau dengan Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah, ini yang menjadi perhatian dari kita. Mudah-mudahan nanti Bantul bisa terbangun dengan baik secara SDM-nya ataupun hal-hal kondisi sosialnya. Kalau dalam konsep daerah istimewa Yogyakarta, dalam buku sastra dunia Sultan Agung ada sebut tansah memasah mengising budi, memasuh malangin bumi. Artinya memasah mengising budi itu kita selalu meningkatkan kapasitas SDM, memasuh malangin bumi, menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Maka kita berupaya untuk selalu hidup yang selaras, untuk selalu ingat pada Sang Kalik. Tentunya FMKI juga sesuai dengan Marsnya juga sebagai Laskar Kristus ini benar-benar bisa untuk menjiwai proses penyaliban, bukan pada saat tapi berkorban jiwa dan raga. Artinya penyaliban, artinya tubuhku dan darahku, artinya tubuh menjadi raga, darah menjadi jiwa. Artinya kita selalu total untuk care, peduli pada lingkungan. Nah, ini FMKI mudah-mudahan dengan usia yang ke-8 ini bisa semakin care, peduli, bisa ke sana. Karena kata orang bijak, dunia ini berbahaya bukan banyaknya orang jahat, tapi karena banyaknya orang tidak peduli. Saya kira itu dari kami, dari Badan Satuan Bangsa dan Politik sebagai pengampu ormas juga, Derek Kalki Mangai Bagio, selalu sehat, sukses selalu. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.